Assalamualaikum sahabat Dewe, ketemu lagi bareng kita di YouTube channel Dar Elwasila Official. Kembali lagi dengan Ida dan Nadia. apa kabar Nad? Alhamdulillah baik Ida. Ida gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Udah lama nih kita nggak ngobrol-ngobrol bareng lagi. Iya, nggak bincang santai lagi ya. Dan kali ini ada yang spesial tau Nad. Oh, iya. Ada bintang tamu kita nih. Oh iya, siapa tuh? Masya Allah banget ini bintang tamu kita yang Iya, pertama ini Nad. Beliau ini adalah, langsung aja ya ke bintang tamunya. Iya. Silakan kepada Kak Resa untuk memperkenalkan diri. Halo Nadia dan Ida, perkenalkan ya, Assalamualaikum, saya Resa Amelia Utami, jurusan Bahasa Arab, tingkat 4 di Universitas Al-Azhar Kairo. Masya Allah. Kak Resa, apa kabar Kak Resa? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Ida sama Nadia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Gimana nih, kita mau ngomong apa nih? Mau ngobrol apa nih? Ini nih Kak, kemarin itu banyak banget kan isu-isu yang beredar di Indonesia. Iya. Nah, tentang child free. Oh, child free ya. Ya, child free. Lagi booming-boomingnya sih. Oh, bener banget. Dan ternyata Kak, di Mesir sendiri pun juga ada. Ada? Maksudnya ya bukan child free secara langsung ya Kak. Oke. Child free itu kan sebenarnya asal usulnya dari itu kan pemikiran pro feminis gitu kan Kak. Oh, iya iya. Nah, kita ini pengen tahu gimana sih sejarahnya feminis tuh Kak? Oke. Feminis ya. Feminis itu adalah sebuah gerakan dari barat. Jadi dia datang atau muncul sekitaran abad ke-19 atau 20 yang pada saat itu sedang terjadi perang dunia pertama. Nah, itu kan posisi perempuan saat itu inferior di hadapan laki-laki. Inferior itu apa coba? Apa ya? Rendah gitu Mas. Dipandang rendah kalau perempuan itu kayak tidak memiliki hak untuk apapun yang dilakukan oleh laki-laki. Semisal hatta memilih pemimpin pun perempuan tidak dilibatkan sama sekali pada saat itu, sehingga muncul gerakan-gerakan protes dari beberapa tokoh perempuan pada saat itu. Mereka menginginkan, lah ini kan pemimpin untuk kita semua, kenapa kita tidak dilibatkan sebagai manusia juga gitu untuk memilih pemimpin tersebut. Nah itu setelah ada gerakan tersebut, akhirnya perempuan berangsur-angsur diberi hak untuk memilih, kemudian hak untuk berkontribusi secara publik, di dunia publik, nggak cuman di domestik aja tapi juga di publik gitu. Itu. Dan feminis juga sebenarnya ada alirannya ya, tergantung dengan latar belakang dia bagaimana gitu. Dia berangkat protes atas dasar apa gitu. Semisal ada namanya feminisme radikal. Dia itu memang berasal dari protes melawan hak-hak dasar sebagai manusia yang tadi, kayak misalkan aku kan di sini juga sama-sama manusia, kenapa harus dibedain laki-laki boleh milih, perempuan nggak boleh, kayak gitu. Kemudian ada lagi feminisme radikal. Kalau radikal ini dia menuntut setara. Kenapa sih perempuan itu selalu dinomorduakan dari laki-laki, padahal ya harusnya kita setara dong. Kalau dia mau jadi pemimpin negara, kita juga bisa, kayak gitu. Itu sebuah radikal gitu. Kemudian ada juga feminisme sosialis. Sosialis ini dia melawan konstruksi masyarakat atau stereotip masyarakat yang menyatakan bahwa perempuan itu cuman berfungsi sebagai di dapur, sumur dan kasur, yang itu semua kan cuman menjadi kayak perempuan tuh cuman punya domestik doang, di dunia domestik doang fungsinya gitu, nggak bisa keluar. Sedangkan faktanya publik juga layak untuk di sana ada kontribusi dari perempuan. Jadi mereka lebih menuntut hak-hak mereka secara sosial kayak gitu. Ada lagi namanya feminis Marxis. Marxis ini komunis. Jadi ada namanya Marxis, itu aliran komunis, di mana di barat kan memang barat itu sistem ekonominya itu kapital. Kapital tuh jadi siapapun yang bisa untuk
melakukan produksi lebih banyak, ya dia yang akan mengendalikan ekonomi gitu. Jadi semakin kaya seseorang ya dia akan semakin bisa untuk berusaha, dia akan semakin kaya, gak ada batas. Beda kebalikannya dengan komunis ini pemerataan di seluruh ini kan. Nah, kenapa ada aliran feminis Marxis ini? Karena perempuan menganggap ketika laki-laki ini banyak melakukan praktek kapitalis, ini sangat berdampak kepada sikap mereka kepada perempuan-perempuan mereka. Jadi mereka itu si laki-lakinya akan semakin menindas perempuan gitu, karena mereka merasa punya power gitu. Sedangkan mereka si perempuan ini ya nggak mau lah ditindas kayak gitu. Itu jadinya banyak sekali jenis feminis yang ada di dunia ini gitu. Saking banyaknya ya kita mungkin harus baca lebih banyak lagi tentang literatur tentang ini ya. Yang jelas sih ini apa ya, pada dasarnya gerakan feminis itu memang ada dampak yang baik. Maksudnya kan dia gerakan perempuan, emansipasi perempuan untuk menuntut hak-hak dia. Di awal memang terjadi kebaikan, kayak semisal kan yang memang dia menuntut hak untuk di politik, dia pengen memilih dan kemudian dia juga pengen jadi subjek untuk dipilih. Itu kan pada akhirnya memberikan dampak positif, karena bisa jadi atau memang kebutuhannya di parlemen itu nanti akan harus ada suara perwakilan perempuan untuk menyuarakan kebutuhan perempuan. Pada akhirnya kan memang dibutuhkan. Cuman ada beberapa imbas dari gerakan feminis ini yang berbahaya gitu, berpengaruh dan bertentangan dengan syariat Islam gitu. Apalagi kita sebagai muslimah gitu harus melek tentang isu ini agar tidak bertentangan dengan Islam. Salah satunya tadi child free tadi kan. Child free ini salah satu anak ya. Kalau kita bilang anak dari konsep body authority. Jadi tubuh aku tuh punya aku. Jadi terserah aku mau ngelahirin atau enggak, itu adalah hak aku sepenuhnya. Sedangkan kalau dalam Islam kan beda lagi ya. Ada maqasid syariah gitu. Ketika pernikahan itu disyariatkan, ya setidak-tidaknya di sana ada 5 hal yang harus kita jaga. Apa aja? Ada inget gak? Siapa yang jurusan syariah? Hifdzul din, hifdzul mal, hifdzul nasal. Ayo, hifdzul apa lagi? Ya itu makanya ada 5 ya. Itu salah satu di antara tujuan untuk menikah kan untuk hifdzul fikr. Apalagi banyak, pokoknya ada 5. Di antara semua maqasid syariah itu ya kita atau pernikahan itu memang diciptakan untuk nanti kita menciptakan keturunan atau menghadirkan keturunan gitu. Sebagaimana Rasulullah pun sangat menganjurkan untuk berketurunan agar nanti di hari kiamat kelak umat beliau itu banyak, dan Rasulullah bangga dengan kuantitas umatnya yang banyak tersebut gitu. Jadi amal jariah juga ya kayak amal jariah. Tapi pada dasarnya kalau misalkan mereka kan masih protes nih, kenapa sih, kan ini emang nggak boleh, itu kan hak kita juga berhak memilih gitu, kita juga punya pilihan. Kalau misalkan orang-orang yang pertama kali menggembar-gemborkan tentang child free di Indonesia tuh kan punya alasan yang ya dalam tanda kutip mungkin masuk akal dan juga terdengar mulia gitu. Kayak misalkan saya memutuskan child free karena memang ini keinginan saya, dan saya nggak mempermasalahkan kalau Anda nggak mau child free kayak gitu. Jadi kayak masing-masing gitu. Kemudian dia bilang ketika saya child free bukan berarti saya mengikis fitrah, kan perempuan sebenarnya punya fitrah untuk menjaga anak, menyayangi anak dan sebagainya. Dia bilang bahwa saya akan menjaga anak-anak yang terlantar. Di Indonesia banyak sekali anak yang terlantar gitu. Kenapa harus kita bikin anak sendiri gitu kan? Kasarnya mereka beralasan seperti itu. Tapi perlu diingat bahwa bahwa Islam, hal ini tuh bukan berasal dari Islam, bukan lifestyle-nya Islam. Meskipun hukumnya kalau hukumnya kalau di NU online itu aku pernah baca mereka sudah mengeluarkan hukum gitu terkait si child free ini. Memang dalam syariat Islam nggak ada haram, nggak dijatuhkan haram, karena memang child free ini ada jenisnya dalam Islam. Kayak misalkan
tapi bukan yang memang nggak mau berketurunan sama sekali, tapi dia lebih ke apa ya, pengaturan ada pengaturan jarak kelahiran, kayak misalkan cara-caranya bisa dengan KB yang memang dihalalkan ya, kemudian juga bisa dengan pembuahan di luar, apa ya dinamakannya, kalau ada bahasa syariatnya ada pokoknya. Kemudian ya itulah semacam pengaturan keturunan aja gitu, biar nggak terlalu dekat gitu, dan mungkin memang dibutuhkan gitu untuk pasangan tersebut untuk tidak terlalu memiliki anak yang tidak terlalu dekat jaraknya gitu kan. Itu masih dibolehkan dalam Islam, asalkan yang memang tidak menghilangkan fungsi, kayak misalkan rahimnya diangkat lah, itu kayak gitu kan haram kan. Itu kata di NU online itu dikatakan seperti itu. Jadi child free ini pada dasarnya hukumnya boleh-boleh aja, cuman digarisbawahi bahwa ini bukan lifestyle-nya Islam, bukan berasal dari Islam. Sudah jelas kan akarnya dari feminis kan, dari orang-orang feminis yang mereka radikal, yang kemudian terus berkembang menjadi ekstrim, yang tadinya cuma menuntut hak-hak tapi juga malah apa, dijadikan gagasan yang membahayakan, karena mereka menganggap ini ya memang perempuan yang harus superior, dan pada akhirnya laki-laki nggak memiliki peran dan sebagainya, yang pokoknya yang nauzubillah lah, itu sama sekali nggak ada dalam Islam seperti itu gitu kan. Nah ini jadi kita perlu perhatikan kembali bahwa child free ini bukan lifestyle-nya Islam, sehingga Ustadz manapun, kalau Ida sama Nadia nonton ya nanti di YouTube Ustadz siapa, Ustadz Salim Afila, Ustadz Ali Hidayat, Buya Yahya dan sebagainya menyampaikan hal seperti itu, karena memang dalam Islam tidak ada child free, tidak ada, meskipun dibolehkan tapi tidak ada itu. Jadi harus diwanti-wanti untuk child free ini. Lalu apa ya selain child free itu kan terdengarnya seperti sesuatu yang bagus, ya nggak sih? Iya, bebas anak gitu ya. Dan sebenarnya kan ini dia berkembangnya di Barat kan, dan kebanyakan orang-orang atau pasangan yang child free ini hanya 12% dari mereka yang menikah. Jadi memang ada pegiat child free ini, memang mereka nggak memilih untuk menikah sama sekali. Jadi karena nggak mempunyai keturunan, nggak mau mempunyai komitmen untuk berkeluarga, jadi 80% di antara mereka memang, atau 88 berarti ya, 88% di antara mereka memang tidak memiliki orientasi untuk berkeluarga. Mereka yang memutuskan child free ya. Jadi yang akhir-akhir ini kita dengar di Indonesia kan, itu ada pasangan yang mengakui untuk child free kan. Nah itu mereka bagian dari 12% yang menikah tapi tidak ingin punya anak kayak gitu. Ya mungkin kita menghormati pilihan mereka, tapi cuman kita sebagai muslimah harus punya prinsip dan harus mengetahui apa yang sebenarnya benar, apa yang dianjurkan oleh syariat kita, karena kehidupan kita kan bukan cuma untuk dunia. Apalagi kalau misalkan alasan-alasan untuk child free itu keduniaan. Kayak misalkan data-data di Tirto ID itu bilang bahwa seorang atau sepasang suami istri itu setidak-tidaknya harus menyiapkan 3,7 miliar untuk membiayai si anak sampai bisa mandiri usia 21 tahun. Karena kalau hitung-hitungan duniawi itu tuh kayak gak bakalan sampai. Kapan kita bakal punya uang segitu gitu, dan gitu. Padahal apalagi sekarang pandemi, segala ya susah gitu, perekonomian menurun, dan memang perlu usaha lebih lah untuk mencari cuan itu jadinya kalau misalkan alasannya seperti itu, jelas itu dilarang, karena kan kita sendiri punya akidah, punya keyakinan bahwa justru dengan kelahiran anak itu ada rezeki di sana, atau dengan kata lain setiap anak itu membawa rezekinya masing-masing gitu. Itu ya, jadi yang perlu kita perhatikan kenapa memang child free ini bukan trennya yang Islami. Tapi nih Kak, kira-kira apa sih bahayanya dari child free ini kalau misalnya benar-benar membumingkan child free? Misalnya banyak gitu Kak yang sekarang nggak pengen punya anak gitu gara-gara ikut
gagasan itu gitu. Apa Oke. sih Kak bahayanya? Bahayanya jadinya ya apa namanya, keturunan atau generasi muda ya akan berkurang gitu. Semisal di beberapa negara yang memang dia kekurangan populasi usia produktif ya, usia produktif itu sekitar usia remaja sampai sebelum 65 tahun ya. Ada beberapa negara yang memang mereka krisis generasi produktif, sehingga yang ada di sana banyaknya orang tua dan sebagainya. Itu kan sebenarnya rugi buat mereka sendiri. Siapa yang akan mengambil apa namanya estafet kepemimpinan di sana atau negaranya di sana dan sebagainya. Generasi muda sangat dibutuhkan gitu kan. Kalau misalkan kita hambat kelahirannya ya otomatis akan berkurang secara kuantitas. Jadi bisa musnah ya Kak? Ya, itu yang disayangkan kalau misalkan orang yang soleh, orang yang mampu muslih, misalkan orang yang mampu melahirkan keturunan yang soleh dan soleha, tapi dia memilih untuk child free, itu sangat disayangkan gitu. Tapi lagi-lagi saya mengutip pesannya Ustadz Salim itu. Tapi kalau misalkan itu dilakukan oleh mereka-mereka yang memang feminis, memang yang bukan, ya wallahu alam ya, kita nggak bisa menilai keimanan orang lain, tapi yang memang ya, tapi kita bisa menilai bagaimana orientasi hidup dia atau bagaimana sikap dia terhadap agamanya dia kan dari luaran kita kelihatan gitu kan. Nah, kata Ustaz Salim kalau misalkan yang memang bertekad untuk child free itu adalah orang-orang yang kayak gitu, yang dalam tanda kutip ya gitulah, yang kayak gitu, ya udah biarkan mereka nggak punya keturunan dan nggak akan melahirkan orang-orang seperti mereka lagi gitu, yang akan membahayakan orang lain kayak gitu. Itu positifnya. Tapi kan kalau kita nggak tahu nih, tiba-tiba karena ini narasinya tuh indah didengar, enak didengar, takutnya orang-orang yang memang masya Allah gitu, yang soleh dan mampu melahirkan yang generasi soleh dan soleha tadi, malah terpancing atau termakan, terpengaruh dengan tren ini. Jadinya yang harusnya mereka mempunyai peluang keturunan yang masya Allah itu jadi terhambat gitu kan, sayang gitu. Karena ya tadi benar kata Nadia kan, apa tadi Nadia bilang anak tuh bisa jadi investasi kan buat kita, amal jariah apa ya, waladun sholihun yad'ulah gitu kan. Tiga hal yang akan pasti terputus dari manusia ketika dia meninggal, kecuali 3 hal. Salah satunya adalah doa anak soleh. Coba deh Ida sama Nadia akui, apakah orang-orang selain orang tua kalian selalu rutin kayak kalian doakan? Paling kita doanya ya muslimin wal muslimat aja sih Kak. Oke, gitu kan. Emang ke orang tua gitu. Tapi kalau misalkan khusus ke nenek aja atau ke kakek aja, kayaknya nggak setiap hari deh, nggak setiap sholat. Iya nggak sih? Nah itu yang saya kira di sana peluang besar kalau kita punya anak tuh punya investasi yang besar juga gitu, double investasi. Meskipun kita bisa ngurus anak luaran, tapi anak luaran itu belum tentu bakalan ingat kita. Dia pasti juga doanya Allahumma firli walidayya itu pasti ke orang tua aslinya lagi gitu. Jadi justru investasi yang terbesarnya itu di sana, karena hanya anak biologis kita yang nantinya akan mendoakan kita, yang nggak akan lupa mendoakan kita dalam setiap sholat, dalam setiap doa gitu. Itu sayang banget kalau misalkan peluang itu nggak diambil. Karena apa ya, saya juga ini ya buat Nadia sama Ida, pernah tahu nggak ada yang namanya MRKH syndrome? Belum deh kayaknya. Belum ya. Aku lupa sih itunya apa ya, artinya kepanjangannya. Tapi intinya MRKH syndrome ini adalah perempuan yang dia nggak punya rahim. Nah, bagaimana perasaannya perempuan yang nggak punya rahim, yang memang secara lahir dia nggak bisa, divonis nggak bisa melahirkan, tapi nalurinya, fitrahnya dia pengen melahirkan, mendengar orang yang dia udah punya rahim sehat, tapi dengan lantang mensuarakan child free. Gimana perasaan mereka? Pasti sakit hati kan? Pasti ya kita
menjaga. Alhamdulillah yang gitu yang Allah kasih rahim, Allah titipkan amanahkan rahim ya. Semoga dengan kita lagi insya Allah ya di masa yang akan datang, amin. Kalau Allah titipkan ke dalam rahim kita sebagai perempuan itu janin, kan nanti semoga kita bisa bersyukur gitu dengan diamanahkannya organ tersebut dengan cara kita hamil, kita melahirkan, kemudian menjaga anak itu dengan baik, memeliharanya sampai balik dan sebagainya gitu kan. Iya, karena ya sedih sekali gitu mereka yang memang Allah uji, perempuan-perempuan istimewa yang memang tidak memiliki fitrahnya. Padahal kita tahu kan selama ini bahwa perempuan itu identik dengan hamil, melahirkan, menyusui kayak gitu. Ternyata ada juga teman-teman perempuan yang nggak bisa melakukan hal itu gitu. Ya kita harus memikirkan sampai ke sana gitu. Betapa bersyukur, betapa beruntungnya kita masih diberikan nikmat haid, meskipun kadang misalkan sakit kan per bulan dan sebagainya, mungkin nanti insya Allah bakal mengandung dan sebagainya, itu harus kita syukuri dengan menggunakannya sebaik-baik mungkin gitu kan. Ada juga itu ya Kak yang emang udah menikah lama terus nggak dikarunia anak gitu. Bagaimana kita kan lihat perjuangan mereka bertahun-tahun menantikan anak kayak gitu. Sampai bayar mahal-mahal untuk bayi tabung. Karena saat sebenarnya apa sih Kak yang menyebabkan mereka itu berpikiran untuk mengadakan child free gitu Kak? Dasar pemikiran mereka ini. Dasar pemikiran mereka. Kalau apa ya, setauku karena ada yang memang mereka murni pilihan mereka. Jadi ya aku memang nggak punya alasan untuk punya anak gitu. Ada buku judulnya Child Free and Happy gitu. Jadi mereka yang pasangan-pasangan yang memutuskan untuk child free itu merasa bahagia dengan alasan-alasan mereka. Di dalam buku itu ada sekitar 50 alasan kenapa mereka harus child free gitu. Salah satunya memang fitrah itu bisa disalurkan bukan hanya kepada anak biologis kayak gitu katanya. Terus ada yang memang mereka itu ternyata punya trauma dalam diri. Jadi mereka ketika anak kecil itu mungkin diurus oleh orang tua yang memang nggak punya pengetahuan tentang parenting. Jadi dia punya trauma masa kecil, dia merasa kayak aduh aku nih nggak mau punya anak yang nanti malah tersakiti kayak gitu. Terus ada juga alasannya yang tadi yang aku ngerasa nih ekonomi aku tuh nggak mampu gitu untuk menghidupi anak segitu mahalnya di dunia yang serba semakin mahal ini gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk child free, nggak punya anak. Itu sih sekitar tiga dari alasan-alasan mereka yang sebenarnya aku belum baca bukunya karena belum punya. Itu baru udah baca sinopsisnya. Iya. Aku pernah dengar juga sih di YouTube-nya Ustaz Karim. Fatih Karim. Ustaz Fatih Karim ya. Itu cinta Quran. Oh iya cinta Quran. Nah, beliau itu pernah nyampein juga maksudnya bahayanya ketika itu kita milih untuk child free itu ada dua ya. Pertama tuh yang karena bahaya akidah. Karena kita kan punya akidah gitu kan. Iya, terus yang kedua itu adalah pertumbuhan tadi yang udah Kak bahas. Nah yang pertama nih yang paling parah kan akidah, maksudnya keimanan kita loh gitu kan yang diuji. Kita bagaimana pasrahnya kita gitu tentang rezeki yang udah Allah beri. Terus kan ada 3 rahasia Allah tuh kan yang kita nggak tahu nih, rezeki, ajal dan jodoh. Iya bagaimana kita memasrahkan semua yang sudah kita miliki, yang sudah kita perjuangkan tuh kan untuk bagaimana kedepannya nanti semoga Allah terima gitu kan semua yang udah kita lakukan gitu. Betul ini pengujian akidah banget ya, karena ya kalau kata Rasulullah kan memang kalau kita hidup di zaman ini, zaman dimana kita menggenggam sunnah itu seperti menggenggam bara api kan. Sunnah itu kayak bara api gitu, kita butuh sunnah itu tapi kita kepanasan mau megangnya gitu gimana. Itulah yang terjadi ketika kita menggenggam apa yang memang harus Rasulullah anjurkan. Kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk
berketurunan dan sebagainya, tapi di sana ada banyak tantangan gitu, tantangan dari mulai narasi-narasi yang berkembang seperti child free tadi, atau memang fakta di lapangan memang untuk mencari rezeki itu nggak mudah kayak gitu, sehingga memang sangat-sangat menguji akidah kita gitu. Itulah ujian zaman yang harus kita perhatikan, yang harus kita harus kita melek dari hal-hal itu gitu. Karena selain child free itu banyak sekarang yang segala sesuatu itu bisa terlihat bagus atau terdengar bagus, narasi itu kayak bagus banget, tapi padahal sebenarnya kalau ditelisik lagi itu jauh dari ajaran Islam, jauh atau tidak memiliki nilai-nilai yang memang Islam terapkan kayak gitu. Jadi kitanya memang harus hati-hati banget. Kayak misalkan sebelum child free ini kan ada narasi seksual consent kan, pernah dengar kan? Itu persetujuan untuk melakukan hubungan. Iya. Itu kan kalau secara bahasa ini, karena saya orang bahasa. Itu kedengarannya tuh kayak apa ya? Kayak sesuatu yang ya ketika kita meminta izin itu sopan loh, kan gitu. Persetujuan berbuat hubungan tanpa ada ikatan gitu. Ya, tapi kalau kita baca dengan kacamata Islam, no, itu tuh nggak boleh lah. Itu kan nggak boleh ada yang menyetujui hubungan itu sebelum syariat menyetujuinya. Dalam artian berarti akad nikah, pernikahan, baru dia boleh menyetujuinya. Dan ini pun narasi ini pun kemudian disisip-sisipkan oleh mereka, orang-orang pintar dalam tanda kutip, ke dalam undang-undang apa? PKS gitu kan, RUU PKS. Ya ini masih dalam pergolakan gitu, pokoknya ada pro dan kontranya ya. Salah satu kontranya ya itu ketika seksual consent ini masuk ke dalam butir-butir pasal yang nantinya mengakibatkan seorang istri itu juga harus meminta atau seorang suami itu harus meminta persetujuan kepada istrinya untuk melakukan ibadah itu kan, hubungan suami istri. Padahal dalam Islam tuh nggak ada kayak gitu, malah perempuannya yang akan nantinya dibenci sama malaikat ya, kalau dia menolak. Nah, tapi mereka ini orang-orang yang feminis ini mengatakan narasi yang ada dalam Al-Quran itu atau sunnah yang menyatakan kayak perempuan gak boleh nolak lah dan sebagainya, itu kayak paksaan gitu buat mereka. Islam itu kayak apa ya, mendiskriminasi mereka gitu, mendiskriminasi perempuan gitu. Padahal kalau kita lihat dari sejarah, justru ketika Islam belum ada, nggak ada posisi perempuan tuh. Makanya kita bersyukur dengan adanya Islam gitu, dengan dimuliakannya perempuan dalam Allah jadikan nama surat kan, perempuan An-Nisa, Masya Allah. Ada surat Ar-Rijal nggak? Nggak ada surat An-Nisa. Kemudian perempuan ketika jadi ibu, Rasulullah wasiatkan kepada anak-anaknya untuk menjadi prioritas si anak tersebut 3 kali lipat daripada ayahnya gitu. Itu kan berarti Allah ngasih privilege lebih kepada perempuan gitu. Adapun kayak misalkan, tapi kok apa-apa cowok dulu, kayak Nabi cowok, kayak misalkan sampai ya ada di antara mereka tuh yang protes dengan banyaknya atau isyarat Allah. Kan Allah tuh sebenarnya bukan laki-laki atau belum perempuan kan, tapi isyarat Allah tuh pakai domir huwa dan sebagainya. Itu tuh dipermasalahkan sama mereka menganggap bahwa hal itu tuh sebagai pro-nya agama Islam terhadap kaum laki-laki kayak gitu. Padahal nggak seperti itu gitu, padahal tidak seperti itu. Dan kadang kan memang syariat itu tidak bisa kita hanya memakai logika saja, meskipun Islam itu sangat logis, tapi untuk mengimani Islam ya perlu keimanan ya. Untuk berislam tuh perlu keimanan gitu. Jadi ketika kita
mendapati dalam Al-Quran nas-nas yang menyatakan kelebihan laki-laki dari perempuan, itu sebenarnya untuk kebaikan perempuan sendiri. Kayak misalkan qawwamuna 'alan nisa, itu bukan berarti perempuan nggak ada kesempatan untuk lebih baik di hadapan Allah, kan enggak juga, karena di dalam surat An-Nisa juga ayat 124 kan dibilang perempuan dan laki-laki itu sama gitu, kalau dia mau berbuat baik ya pasti akan mendapatkan surga yang sama gitu. Jadi kompetisinya kalau misalkan ya kita ibaratkan kompetisi, karena kan mereka tuh orang-orang feminis tuh ya kompetitif lah gitu sama laki-laki gitu. Selalu menjadikan mereka bukan partner tapi lawan, selalu ingin melawan. Selalu ingin jadi menang gitu ya. Selalu ingin menang. Kalau kita anggap bahwa kehidupan di dunia ini adalah kompetisi, ya sebenarnya itu kompetisi sama gitu di hadapan Allah. Kita laki-laki dan perempuan itu kalau memang mau ke surga ya sholat, berbuat baik, beramal soleh dan sebagainya gitu. Meskipun nanti perempuan ada hal-hal yang lainnya, tapi itu kan bukan berarti Islam itu nggak adil. Kan adil tuh nggak harus sama, nggak harus setara, tapi justru ada tempatnya. Justru Allah tahu potensi laki-laki itu untuk menjadi qawwam, sedangkan Allah tuh juga tahu bahwa potensi perempuan itu nggak untuk itu, kayak gitu. Oke.